Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, di sore ini kita lagi ngopi bareng bersama peternak fenomenal, peternak milenial terfenomenal di tahun 2023 ini teman-teman. Bersama Kurawa Farm ini Mas Vicky. Nah, mungkin Mas Vicky bisa perkenalan sendiri Mas Vicky. Perkenalkan, nama saya Vicky Ramadan dari Kurawa Farm Kediri, alamat Desa Senden, Kecamatan Kidul, Kabupaten Kediri. Nomor HP 085 234 187 424. Nah, kalau kita biasanya kemarin kita sudah review harga. Nah, itu biasanya ada WA masuk ke Mas Vicky nggak? WA Mas, banyak Sekali. Banyak yang biasanya tanya perawatan, tanya pakan dan sebagainya. Nah, kalau di video ini kita yang dibahas tentang apa ini Mas Vicky? Dari pertanyaan itu kita saring satu aja Mas Vicky. Metode ternak. Metode beternak. Ya. Nah, metode beternak ini seperti apa Mas Vicky? Jadi gini, metode beternak ini kan beda-beda Mas tiap kandang. Jadi ya yang dibahas plus minus dari metode beternak. Kalau menurut saya sendiri kan ada dua metode tuh Mas. Metode pakan beli sama metode ngeracik sendiri tanam. Oh, jadi yang satu itu pakannya full beli. Ada yang full beli. Kedua, ada yang tanam. Tanam sendiri. Oh, seperti itu. Nah, kita bahas yang pakan beli dulu Mas Vicky. Beli. Positifnya seperti apa pakan beli? Positifnya ini Mas, misalkan jenengan masih kerja jadi PNS. Ya. Jenengan kan tidak punya banyak waktu untuk Jenengan kan tidak punya banyak waktu untuk mengarit dan merawat lahan. Jadi ya positif dari pakan beli ini kan mengefisiensi waktu jenengan. Jadi jenengan beternak tinggal ngebiuk gitu pakannya. Ya. Pakan sudah ready. Selama hitung-hitungan masih cocok ya, tetap digas kalau pakan beli. Nah, ini hitung-hitungan yang cocok ini kalau di Mas Vicky maksimal di angka berapa per ekornya Mas? Kalau pakan full beli ya Mas ya. Ya. Harga 2.000 Mas. 2.000 itu sudah mentok? Mentok Mas. Wah, 2.000 teman-teman. Itu untuk jenis domba apa itu Mas Vicky? Untuk jenis domba campur Mas. Domba campur ya, di angka 2.000 untuk per harinya itu, bukan ya. Per kilonya loh ya teman-teman. Itu per harinya teman-teman. Jadi yang beli itu bolehnya Mas Vicky itu 2.000. Bisa lebih. Soalnya kan konsumsi domba itu kan tiap ekor kan beda-beda. Ada yang 1 kilo, ada yang 1,5 kilo, ada yang sampai 4 kilo. Oh, ya. Bahkan bisa lebih. Iya, berarti kalau pakannya beli itu maksimal di angka 2.000 per kilo. Per kilonya? Iya. Per kilonya apa per konsumsi pakannya? Per konsumsi ya wes. Per konsumsi pakannya ya. Nah, ini yang benar yang mana ini? Yes, pokok aja larang-larang. Berarti kalau bisa kan di semurah mungkin. Nah, di harga maksimalnya itu 2.000 teman-teman. Jadi pengeluaran kita sehari itu untuk domba Mas. Untuk domba yang belum bunting. Yang belum bunting ya. Untuk domba yang menyusui ya bisa 4.000 lebih malah. 4.000 lebih karena nanti dia menghasilkan anak. Karena kan memang sudah kelihatan hasilnya lah. Katakanlah 4.000 kali 30 piro Mas? 120.000 ya. 120 kali 3 bulan selama menyusui. Berarti 360. 480. Oh, kali 4 bulan. Ya. Ya, berarti 480. Ya situ, HPP selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Belum lagi ditambah HPP saat derenya tadi. Ya, dere sampai buntingnya itu. Oh, jadi kalau dere sampai bunting itu sebaiknya lebih murah dari lebih murah lagi. Oh ya, oke lanjut Mas Vicky, plusnya dari pakan beli. Tuh minusnya. Oh, minusnya sekarang. Plusnya cuma satu tadi itu toh. Ya efisiensi waktu. Efisiensi waktu tadi sama apa lagi nggak ada? Mas, jadi kan kalau pakan beli ini kan biasanya digunakan oleh farm-farm besar karena memang kan tidak punya cukup lahan yang banyak untuk menghidupi domba-domba nih. Katakanlah juga peternak besar punya populasi 1.000 ekor. Kalau dipakan full hijauan butuh berapa hektar Mas? Wah iya, nanti habis tanahnya pertanian ditanduri rumput semua nanti. Jadi ini kan mengefisiensi waktu. Lagi pula kan semisal pakan beli kan bisa kita setel Mas. Ya. Misal keluarnya umur 3 bulan bobot sekian, bobot 30 lah katakanlah. Oh Tempenya. jadi itu hitung-hitungan jual belinya lebih gampang gitu gampang, ya. Oh itu plus kedua teman-teman. Oke, nah itu plus kedua. Lagi pula kan semisal jika kita gunakan pakan full hijauan bobot 30 itu dapat tertempuh di usia 7 bulan. Di angka 7 bulan.
Kalau kita gunakan pakan beli bisa 3 bulan tertempuh. Wah, berarti menghemat waktu juga itu. Menghemat waktu kalau di peternakan besar biasanya menghemat biaya tenaga kerja, Mas. Nah, tapi itu Mas, karena itu dari 7 bulan dipangkas menjadi 3 bulan. Ya. Itu dari segi dagingnya bagus nggak Mas? Apa sama atau ada perbedaan Mas? Ya pasti ada perbedaan, Mas. Ada perbedaan ya. Kalau 7 bulan pakan full rumput kan biasanya anu toh. Ya memang ada jenis domba yang bisa gemuk dengan pakan full rumput, Ya. ada juga yang tidak bisa gemuk. Oh, seperti itu. Kalau yang saya amati, Mas. Oh, nah itu jadi mungkin ada sedikit perbedaan dari tekstur-tekstur Ya. dagingnya juga gitu ya. Nah itu, jadi memangkas waktu 4 bulan teman-teman. Itu dengan pakan beli. Nah, oke langsung minusnya Mas Vicky. Minusnya ya hitung-hitungannya harus pas, Mas, targetnya. Maksudnya kan 3 bulan di target 30, kalau meleset ternyata masih bobot 20 selama 3 bulan, ya meleset, Mas. Oh, Bisa rugi. jadi kalau Jadi di target omset per bulannya, Mas. Ada target omset per bulan. jadi ketika itu apa itu bobot tidak terpenuhi itu kebanyakan Mas Vicky. Itu yang jenengan alami dari pemilihan bibitnya yang salah atau dari pakannya yang salah beli itu? Bisa jadi ada nganu, Mas, ada formulasinya yang kurang di pakan. Bisa jadi juga bobotnya yang bibitnya yang Bibitnya salah. yang salah ya. Karena kan katakanlah cempe itu biasanya sukane yang kurang kalsium ya, Mas, kurang mineral ya. Ya. Makan rambutnya temennya. Oh, itu saya ada solusi tuh, beli Mineral block. teman-teman. Itu harus beli mineral block teman-teman. Jadi biar nggak makan bulu temannya nanti, Iya. makan bulu temannya daripada nanti kurus terus mending Stunting. beli mineral block teman-teman. Nanti ada nanti beli di Kurawa Farm juga bisa, beli di saya juga bisa nanti teman-teman. Silahkan hubungi saja nomor yang tertera nanti lewat seret gitu teman-teman. Nah ini kalau itunya masih minus pertama itu tadi soal kalkulasi ketemunya. Ya, memang Minus kedua ada lagi. minus kedua ya wis itu, Mas. Wah, Terus minusnya- berhubungan pasti rugi. Minusnya itu aja ya. Berarti tentang perhitung-hitungan Iya. pasti tepat. Karena soalnya peternak pemula sekarang itu masih mungkin belum banyak yang Harus menghitung. anu ibaratnya lewat Jawa kudu dis loh, Mas. Soalnya kan kalau ada kematian saja kan yes, jelas mengurangi omset. Jadi biasanya kalau hitungan-hitungan Jawa itu ada pon paing legi. Dihitung secara detail gitu ya Mas Vicky ya. Wah, jadi yang penting tapi actionnya teman-teman. Ya. Jadi actionnya teman-teman harus merasakan juga. Karena nanti teman-teman belajar di sini, belajar di sana, belum tentu juga nanti pas di Ya kandang wis sampean. dengan dicari metode yang paling pas, Mas. Yang penting nanti langsung tapi Ya kita semisal kok belajar di saya ya, ternyata orangnya kerja di pabrik terus punya waktunya sedikit buat beternak, ya wis beli ya, Mas. Nggak usah menerapkan di peternakan saya. ya tapi gini Mas Vicky, kalau pakannya beli tuh ya itu langkah tepatnya minimal itu beternak berapa ekor Mas Vicky? Saya 80 ekor nih masih nanem, Mas. 80 ekor itu masih nanam. Nanem cuman ya konsentratif beli. Konsentratnya yang Bikin beli. sendiri. Jadi mix ini pertengahan Mix. persimpangan beli dengan Ya, ya setengah-tengah campur. lah, Mas. Nah, jadi selama kita punya lahan juga dipakai. Ya. Ketika nggak punya lahan jangan memaksakan untuk itu ya Ya. Mas. Nah, daripada nanti sewa-sewa nanti ketika tumbuh besar terus diminta tanahnya. Mas. Lah, Iya kan? pasti bingung, Mas. Resiko lagi itu teman-teman. Jadi langsung saja dibeli, nanti dikalkulasi perhitungannya. Nah nanti setelah jalan baru dicari lagi. Oh ini kalau saya tanam bisa kayak gini. Nah sekarang kalau yang tanam Mas Vicky, plusnya apa yang tanam? Tanam itu plusnya murah, Mas. Murah plusnya. Murahnya Katakanlah di berapa? HPP saya ketemu suket ini per kilo, Ya, ya gak sampai 500 lah. rumput itu. HPP itu kan berdasar modal yang saya keluarkan. Ya. Bukan berdasar dari harga pasaran. Jadi modal yang saya keluarkan untuk dapat rumput kurang lebih 1 kilo, Ya, kisaran 300 sampai 400-an lah. 300 sampai 400 itu sudah sama babat sendiri gitu. Babat ngongkon. Babat sudah ongkos ya. Oh. Ongkos babat, terus ongkos rokokan, ongkos bensin, Oh. buat nyoper. Ya, ya, ya. Sudah pupuk-pupuk dan lain-lain itu Mas. Ya, Wah itu cuma ketemu 300 itu kalau nanam Sampai sendiri, 400. teman-teman. Sampai 400. Nah, oke terus lanjut lagi Mas Vicky. terus untuk pakan tanam, ya wis kelebihane panggah murah. Mas. Tetap murah itu.
Tapi kalau pakan tanam hanya rumput aja cukup nggak Mas? Enggak Vicky? cukup. Wah, Harus diselingi ya pada saat bunting ini. ya. Ini kan bunting dan menyusui. Ya, Harus diseling konsentrat, Mas. Nah. Ini per ekor saya jatah 4 on. 4 on. Per harga per kilonya ketemu 5.100 ini. 5.000 berarti kalau 4 onnya berapa Mas Vicky? 2.500 2.000 ya? 2.500 sampai 3.000 per 2.400-an ekor. lah. Nah, segitu teman-teman. Ketambahan sukete. Sukete kurang lebih konsumsinya 2 kilo per ekor. 2 kilo berarti 800. Ya kan? Ya, Katalah 800 apa 800 berarti tambah 3.000 ya? 2.500 bro, Mas. 3.000-an. Masih 3.000 lebih lah Ya. pokoknya ketemu per ekor itu. ya, jadi masih nutut kalau untuk buntingan. Iya, kalau bunting menyusui kan lebih pendek Mas. Ya, nah itu teman-teman. Jadi pakannya di sini cuma ketemu 3.000, berarti 90.000 per bulan. Iya, Ya kan? per ekore. Per ekornya 90.000 Untuk yang menyusui. untuk yang menyusui teman-teman. Nah, itu. Terus ada lagi Mas Vicky, nanam tadi Nanam kelebihannya. ini kelebihannya ya kalau misal ya ini Mas, spesifik tanam ini bisa dilakukan oleh peternak yang berkapasitas kurang lebih 100 ekor. 100 kurang ekor. dari 100 ekor. Karena biasanya kalau lebih dari 100 ekor mereka lebih memilih beli Mas pakannya. Memilih lebih. Jadi lebih simpel ya. Lebih simpel. Wih, kalau ngaret untuk 100 kita kayaknya Yes, hampir rekoso, setiap hari Mas. nanti ketemu rumput di sawah. Nah, sekarang minusnya nanam Mas Vicky. Minusnya nanam ini domba tidak bisa segemuk pakan beli Mas. Oh, domba tidak bisa segemuk. Cuman kalau untuk berproduksi bisa. Nah, jadi dia untuk asalkan hidup gitu ya. Asalkan hidup dan bisa kawin. Nah, dan bisa kawin itu cocok sekali. Nah nanti setelah kan itu kan pada fase koloni Mas selama Ya. 3 bulan. Nanti perbaikan tubuhnya pada saat menyusui malahan. Biasanya kan di sini kalau menyusui itu malah semakin gemuk Mas. Menyusui semakin gemuk. Karena kan ada tambahan nutrisinya. Nah, jadi di sini yang menyusui pun juga ditambah lagi konsentrat tadi ya. Iya. Itu sama dengan yang bunting tadi konsentratnya jumlahnya. Iya. Wah. Kalau bunting biasanya yang bunting tua saja Mas. Ya, yang saya bunting get. tua tadi sampai menyusui tetap sama. Iya. pola pakannya. Kalau bunting muda ya tetap rumput utamanya. Ya. Jadi itu teman-teman. Plus apa minusnya kalau nanam pakan sendiri. Nah, tapi ini juga kayaknya ada yang minus tadi loh, seperti tadi. Apa itu? Sudah terlanjur menanam luas sekali, ya kan? Ternyata tanahnya disewa. Tanahnya gak disewa nih. Sama enggak itu? Apa setelah panen ternaknya dia malah justru belum siap, Mas. Lah. Iya kan? Itu Banyak Mas, banyak. Banyak Mas. sekali kan? Banyak. Mas kadung nandur 1 hektar tapi Iya. pedesnya gak enak malah tak kene tonggoku. Nah, ya kan? Itu banyak sekali kayak gitu, teman-teman. Jadi dia disarankan untuk nanam pakan, terus bangun kandang, baru beli dombanya. Nah, ternyata ini sudah waktunya Panen. Belum itu, Belum ada beli dombanya. Jadi Ah. untuk rumput Pak Cong Odot ini paling bagus yang masih muda Mas Falan. Katakanlah umur 1 bulan. Ya. Sampai saya kemarin pernah jalan-jalan ke kandang orang tuh Mas Iki. Dombanya cuma 8 ekor. Tanamnya. Tongnya ini, tong hijau ini, biru-biru ini, punya 250 tong dengan pakan. Itu penuh semua. Ini buat pakan apa ini? Sampai umur berapa tahun paling ternak itu? Iya, ini 250 ekor. Kalau kandangnya emang kapasitasnya 100 Mas Biki. Tapi Cuman belum baru keisi 8. baru keisi 8, tapi karena bang pakannya tadi sudah panen, jadi 250 tong. Nah, sekarang waktunya panen lagi dia bingung. Ini mau diapakan Mas? Dijual Mas. Nah, dijual, tapi kalau ada yang beli Mas Biki. Nah, kalau nggak ada yang beli nanti gimana? Pasti ada, Mas. Pasti ada ya. Cara menawarkan produk kan, cara menjual produk kan ya harus ditawarkan Mas. Oh, Lewat marketplace kayak gitu. ya, Kalau nggak ditawarkan juga ada yang beli. nggak ada yang tahu ya. Ya. Saya sampai kaget itu punya 250 tong. Tak tanya, lah ini tongnya belinya berapa Pak? Tongnya itu belinya 200.000 per 1 tong. Kali Kalau 250. 50 juta Mas Vicky untuk tong aja ini 50 juta. Nah 50 juta itu kalau dibelikan domba. Dombanya 8 apa Mas ini? Delalang kok dorpel full blood Oh kabeh enggak, 8. 8 itu cuma cross texel sama sopas kayak gitu. Itu tongnya 250 bayangkan. Nah, ini Mas Vicky 70 ini tongnya bisa dihitung Cuma teman-teman. 10 Mas Cuma tonggo. 10 teman-teman tongnya. Karena memang kan tong ini kan digunakan untuk menyimpan pakan Ya. pada saat kita ada perlu. Ada Ini saya surplus gitu gunakan ya? kemarin pada saat Idul Fitri Mas. Oh. Buat silase semua. Ya Pak. Jadi Jadi masih 8 sampai
tongnya itu ada yang meledak katanya Mas Diki. Tongnya itu ada yang meledak. Bayangkan Karena memang kelamaan mungkin Mas. Iya, lah karena 250 dan sekarang waktunya panen. Nah itu tadi kalau 50 juta itu dibelikan domba dulu kan dapat banyak Mas Diki. Dapat banyak Mas. Nah. Dapat paket breeding malah. Nah, dapat paket breeding teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga perlu hati-hati, harus dihitung dulu sebelum menanam juga dihitung. Nah ini misalkan saya tanam segini, nanti cukup untuk berapa ekor dulu. Tetap banyak Mas perhitung-hitungan di domba ini. Nah jangan terlalu banyak-banyak. Sebaiknya kalau langkah saya itu sebagai pemula, saran Mas Vicky tetap pakannya beli. Ya tergantung orangnya kerja apa enggak. Oh seperti itu. Kecuali kalau orang kuliahan kayak saya ini kan kebetulan online. Ya wis gak usah beli Mas, tanam aja. Oh kayak gitu. Nah, maksudnya ada kerepotan lain apa enggak, ada profesi lain apa enggak gitu toh. Nah ini tapi kalau ini bagi saya ini, tapi bener enggak kalau bagi Mas Vicky, tapi kalau bagi saya itu sebaiknya peternak pemula itu pakannya beli dulu. Nanti supaya setelah jalan baru dia nanam. Belajar pakan sambil itu ya. Ya itu betul Mas benernya. Nah jadi kita daripada nanti kalau kita sudah terlanjur nanam 1 hektar. Nah ini Mas, katakanlah saya bolak-balik nemoni itu dombanya bagus-bagus, cuman banyak yang rusak. Karena memang edukasi tentang pakan ini kan kurang Mas kayaknya Karena dan di YouTube juga berseliweran. Apalagi orang yang modalnya lumayan banyak. Saya loh Mas pernah nemoni dorper fullbat itu kurus. Pernah juga? Pernah. Nah ini teman-teman, jadi hati-hati. Jadi itu pakan ini benar-benar perlu karena di YouTube ini juga metode pakan kan ada yang ada silase, ada banyak Mas, ya tinggal milih lah, ada hijauan. Nah nanti itu di teman-teman yang cocok nanti seperti apa, nanti teman-teman aplikasikan sendiri dan dicoba dulu teman-teman. Nah ini gini Mas Vicky, kalau yang kadang sudah nanam itu tadi loh, yang nanam sudah 1 hektar, terus dia waktu mau beli domba uangnya ternyata nggak mati cukup. Ya, nggak cukup. Akhirnya kan ini kebalikan nih saya Mas. Nah, kalau sama dulu gimana dulu? Beli domba dulu baru pakan. Nah, ini plus minusnya beli domba sebelum pakan. Malah banyak minusnya Mas kalau beli domba banyak, pakannya kurang ready. Ya, itu minusnya apa itu? Ya mesti kurus Mas domba. Pasti kurus. Jadi kita anggarkan kemarin modal itu untuk domba saja. Untuk domba saja ya. Nggak ada anggaran buat pakan malah. Akhirnya terus pakannya beli. Akhirnya ya domba ini dijual buat beli pakan. Bagian beli pakan. Jadi ini teman-teman, jadi di awal tuh harus perhitungannya harus pas bener ya Mas Yogi. Oh kandang jadi, saya nanti segini. Disisihkan anggaran itu ada beberapa jenis Mas. Anggaran pakan, anggaran kandang, sama anggaran domba. Nah ini teman-teman, jadi perlu diperhitungkan dulu. Kalau teman-teman masih ngarit nggak apa-apa, beli domba semua nggak apa-apa, tapi mau sampai kapan nanti ngarit terus ya kan. Jadi ini perlu diperhitungkan tentang biaya pakannya berapa, nanti biaya kandangnya berapa. Nah ini nanti kita kayaknya perlu bikin analisa modal awal ya perlu. Nah nanti di next episode nanti kita pakai papan tulis nanti ya Mas. Mas. Nanti kita sediakan papan tulis, nanti modalnya ternak domba itu berapa, beli paket breeding segini nanti. Tapi harusnya domba bagus ini punya podcast Mas harusnya. Wah, kita mau bikin podcast ini. Oke lah, nanti kita bikinkan podcast spesial podcast untuk domba bagus. Kita ngobrol 5 jam. Nanti kita ngobrol 5 jam, nanti teman-teman kita live aja nanti. Wah, kita live nanti pertanyaan teman-teman bisa. Kalau seperti itu nanti ini tunggu subscribernya sampai 50.000 teman-teman. Nanti kalau 50.000 kita bikinkan punya studio Mas ya. Nah alatnya sudah ada teman-teman, podcastnya alatnya sudah ada, tinggal nanti tunggu subscribernya ini terkumpul banyak, kita bisa live, langsung kita live. Oke, mungkin ini video ini sekian dulu nih, kayaknya ini sudah panjang sekali. Sudah panjang Mas, paling 20 menit Mas. Ya 20 menit ini. Nah oke, bagi teman-teman domba bagus yang mau tanya-tanya, mau dibikinkan video seputar apa, nanti tulis saja. Ini tadi kita hanya ngobrol ngalor ngidul seputar metode beternak. Ilmu ini titik-titik lah. Pakan beli dengan pakan tanam sendiri. Dan tadi kita sudah jelaskan apa-apa kendalanya. Karena domba bagus ini juga muter ke kandang dari kandang, jadi kita ceritakan apa yang ada di kandang teman-teman saja. Nah nanti apa kendalanya nanti kita bahas kayak gini, kita santai-santai kayak gini ngobrolnya teman-teman. Oke teman-teman, tulis di kolom komentar. Mas Vicky saya terima kasih ya sudah
ditemani ngobrol, tapi ngopinya tadi sudah habis Iya. itu teman ngopinya. Kita tinggal ngobrol kayak gini aja. Nah, bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu Gratis. gratis.